tinggal 2 kali lagi ya, hari ini dan besok. Di sisa pertemuan ini, saya mau manfaatkan untuk materi-materi yang bersifat lebih aplikatif lagi. Hari ini kita akan bahas tentang fisiologi kerja. Lalu besok itu untuk pertemuan terakhir kita bicara tentang K3. Ya, kalau K3 itu kan sudah bisa dipastikan hampir di semua bidang pekerjaan apapun pasti membutuhkan yang namanya manajemen tentang K3, sistem manajemen K3. Sistem manajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja di segala bidang apapun. Dimulai dari bidang produksi, bidang manufaktur, sampai bidang jasa. Ya. Di kampus pun ada K3-nya. Misalnya jalur evakuasi itu kan termasuk bagian dari K3. Yaitu besok kita akan bahas tentang itu, ya, K3. Untuk pertemuan hari ini saya mau bahas tentang yang namanya fisiologi kerja. Ya, sebelum itu saya mau tampilkan dulu satu buah video yang bicara tentang apa sih fisiologi itu. Fisiologi ya, bukan psikologi. Ini ada beda antara fisiologi dengan psikologi. Nah, kalau kita bicara tentang fisiologi. Oh, sebentar ya. Kita ulang. All uniquely adapted to their own particular environments. Yet, despite our differences, we all have one thing in common. Our survival, everything we do, relies on complex internal processes that, when working well, allow us to respond to the challenges of everyday life. Wonderful living things, all uniquely adapted to their own particular environments. Yet, despite our differences, we all have one thing in common. Our survival, everything we do, relies on complex internal processes that, when working well, allow us to respond to the challenges of everyday life. The study of these mechanisms is called physiology, the science of life. With construction, if you want to make a building, certain elements have to be assembled in a particular order for it to work properly. But you can make a huge variety of buildings from those same elements. It's similar with living organisms. DNA dictates that the same essential blocks of life, molecules, cells, and in higher animals, tissues, organs, and whole body systems work together in different ways to respond to different environments and challenges. By developing a picture of how these interactions work and how they maintain a delicate balance, such as blood pressure or body temperature, physiologists are answering big questions about what keeps us healthy. Such as how artificial light might impact our sleep cycle. If you grab your phone in the middle of the night, the light from the screen hits cells in the retina of your eyes. Physiologists are studying how signals from those cells to your brain at the wrong time of day can alter the normal release of hormones, leading to disturbed sleep. Sports physiologists are investigating how exercise can improve how our bodies work. For instance, how our hearts change to pump more blood with each beat, so improving our performance. You can even find physiologists in space researching the effects of zero gravity on how the body works, which will come in handy when we want to explore other planets. Here's the thing. Every time we take a breath, open our eyes, or take a step, we don't think of the scientific forces at play. That is, until things go wrong, when one or more of the components stop working properly. Thankfully, discoveries made by physiologists inside and outside the lab provide core information for doctors, dentists, and vets, both in their everyday work and in tackling some of the greatest health challenges we face today, such as uncovering the impact of air pollution,
how toxic chemicals in the air we breathe disrupt the uptake of oxygen into our bodies. And teasing apart the mechanisms for obesity. Studying mice, physiologists have found that messages from the gut to the brain saying it's full can get disrupted. So the individual just keeps eating, becoming ever more obese. Physiologists are working to solve this and many of life's great mysteries. But there's still lots left to discover. And now is a fantastic time to get involved, to help tackle some of these global issues. Melakukan lari maraton, nafas atlet ini masih normal. Ketika setelah selesai, ternyata nafasnya terengah-engah. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah melakukan aktivitas dalam segi pernafasan. Nah, kemudian dia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah aktivitas ini dapat dicek dengan banyak metode. Salah satunya yaitu dengan menggunakan wrist blood pressure. Kemudian, pelari ini ingin mengecek apakah dia sudah sampai ke batas maksimalnya atau belum. Nah, untuk mengecek batas maksimalnya bisa menggunakan banyak metode. Salah satunya yaitu presentasi CVL yang nantinya menggunakan interpretasinya sebagai acuan. Nah, selanjutnya pelari ini ingin mengetahui seberapa lama ya waktu yang dibutuhkan tubuhnya untuk memulihkan diri ke keadaan yang semula. Nah, salah satu yang dapat diimplementasikan yaitu metode Broha. Nanti hasilnya terdapat apakah pekerja ini masuk ke dalam kategori yang seperti apa, dan juga dapat dianalisis juga waktu istirahatnya. Nah, selanjutnya ada input. Oke. Ya, jadi itu penjelasan singkat mengenai apa sih yang disebut dengan fisiologi. Ya, apa yang dimaksud dengan fisiologi. Di video yang pertama itu menjelaskan secara umum ya, apa sih yang bisa dikaitkan atau fisiologi ini terkait dengan apa saja. Ternyata banyak sekali keterkaitannya dengan bidang kehidupan yang lain atau bidang ilmu yang lain. Tadi dicontohkan bukan hanya tentang fisiologi untuk olahraga, tapi juga ada lagi fisiologi untuk kesehatan ya. Dilihat dari faktor manusianya, nanti ada lagi fisiologi terkait dengan kegiatan aktivitas di luar angkasa. Jadi banyak sekali keterkaitannya. Karena fisiologi lebih menekankan dampak atau reaksi tubuh terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Jadi dampak terhadap tubuhnya itu seperti apa, reaksinya seperti apa, ini yang dijadikan evaluasi. Ya. Ini banyak dimanfaatkan untuk atlet-atlet olahraga, ya, untuk mengevaluasi kondisi dari fisiknya. Karena fisiologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang fisik atau tubuh manusia, dalam artian berhubungan dengan kegiatan atau aktivitasnya. Ya, jadi dimanfaatkan untuk itu mengevaluasi aktivitas fisiknya. Misalnya di olahraga, waktu dicek ini berapa sih kondisi aktual dari seorang atlet. Misalnya kondisi aktual, kalau sepak bola itu biasanya rutin mereka dicek itu kapasitas paru-paru.
Ya, kapasitas paru-paru mereka itu rutin dicek. Artinya kalau tidak sesuai dengan batas standar, latihan yang diberikan itu belum proporsional. Karena kan kapasitas paru-paru ini berkaitan dengan kemampuan atlet ini untuk melakukan aktivitas olahraganya. Apalagi kalau perenang atau sepak bola atau sprinter, ya sprinter itu banyaknya kan tenaga yang dihasilkan dari pengolahan oksigen ya di paru-paru. Kalau sepak bola, kalau di Indonesia itu ada yang atau di semua di cara mengecek kapasitas paru-paru itu ada yang namanya VO2 max. Ya, nah standar minimal untuk orang-orang atlet di Indonesia itu khususnya sepak bola ya, itu masih harus di atas 60 VO2 max. Tapi kalau di luar negeri itu ada yang udah sampai 65, ada yang sampai 70, bahkan ada yang sampai 72 itu udah hebat sekali. Ya, udah sangat hebat sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan ergonomi, pastinya kita lebih implementatif ya digunakan untuk aktivitas kerja dari manusianya. Saat manusia ini diberikan pekerjaan, ya manusia diberikan aktivitas, apa sih yang terjadi atau akibatnya oleh untuk manusia ini? Ya, sehingga perencana kegiatan bisa manajer, bisa supervisor, ini bisa memperkirakan berapa lama beban yang harus diberikan ke operator atau ke pekerjaannya. Ya, berapa besar beban yang harus saya berikan nih untuk pekerja ini? Apakah sekian? Nah, beban ini paling mudahnya itu kan diukur dari satuan waktu. Itu udah paling mudah ya. Makanya waktu-waktu kerja di kantor itu kan ngukurnya lebih banyaknya kesatuan waktu, bukan kesatuan pekerjaan. Ada beberapa kantor-kantor yang lebih modern itu lebih melihat bukan kesatuan waktunya, tapi lebih ke satuan KPI. Dilihat KPI-nya berapa, maka harus mencapai KPI. Ini memungkinkan pekerjaan ini bisa dilakukan lebih cepat, atau malah sebaliknya, bisa dilakukan lebih lama. Jadi tergantung dari performance dari manusianya. Nah, kalau di ergonomi, yang kita lihat itu ya hanya yang sebatas apa yang bisa diobservasi. Kita bisa observasi apakah ini masuk ke pekerjaan berat, pekerjaan ringan, pekerjaan sedang. Jika dipandang dari sudut fisiologi, itu dilihat dari berapa banyak sih konsumsi energi yang dibutuhkan. Ya, konsumsi energi yang dibutuhkan di dalam pekerja ini melakukan pekerjaan itu berapa besar. Gitu. Nah, konsumsi energi di saat bekerja ini pasti akan berbeda-beda. Jika pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan berat, heavy work, ini maksudnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang besar. Misalnya pekerjaan-pekerjaan pengangkatan ya kayak pertemuan kemarin itu pekerjaan pengangkatan tergolong ke dalam heavy work ya, ke dalam pekerjaan berat. Makanya dibutuhkan kalau kita pandang dari sudut karakteristik manusianya ada gender, hujan. Ada gender, ada usia, ada antropometrinya dan karakteristik tubuhnya itu berpengaruh nanti ya masuk ke dalam heavy work ini. Jadi membutuhkan banyak energi untuk dipakai. Nah, karena banyak energi yang dipakai, maka mengakibatkan tekanan yang cukup tinggi pada jantung dan paru-paru. Setiap pekerjaan-pekerjaan berat, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsumsi energi besar, itu pasti tubuh akan merespon untuk menciptakan energi itu. Nah, di dalam kita menciptakan energi itu, maka ada bagian tubuh yang itu semacam generator ya. Generator itu menciptakan
ada di paru-paru dan jantung. Paru-paru menghisap oksigen, lalu oksigen diolah, nanti oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah, dipompa oleh jantung. Nah, kalau kebutuhannya tinggi, berarti kerjanya organ-organ ini pun juga akan semakin tinggi. Oleh karenanya, setiap kegiatan yang berat, masuk kategori heavy work, ini pasti membutuhkan kinerja jantung dan paru-paru yang lebih besar juga. Ya, kalau kita sprint gitu, selesai sprint itu rasanya jantung tuh udah hebat sekali ya berdetaknya gitu. Nah, itu akibat ini, akibat pekerjaan berat ini. Nah, penggunaan pendekatan konsumsi energi ini dilakukan apabila pekerjaan ini bersifat dinamis. Maksudnya karena pekerjaannya selalu berubah-ubah, ya pekerjaannya tidak repetitif, jadi banyak sekali siklus pekerjaannya. Makanya digunakan pendekatan berapa banyak sih konsumsi energi yang dibutuhkan di dalam dia melakukan pekerjaannya. Jadi pembebanan pekerjaan itu didasarkan atas perhitungan konsumsi energi yang dibutuhkan. Kita bisa bilang itu berat atau tidak berat dilihat dari apa? Dari konsumsi energinya. Ya, harusnya kalau pekerjaannya berat, ya konsumsi energinya berat juga. Kalau pekerjaannya ringan, ya konsumsi energinya juga kecil. Ya, itu alasannya juga kenapa kalau habis olahraga berat ya, kita tuh ngerasa lapar gitu. Merasa perut kok lapar ya. Ya itu karena konsumsi energinya sudah sangat besar waktu kita melakukan olahraga. Jadi selesai olahraga, habis energi di badan, itu harus kita tambahkan lagi asupan energinya dalam bentuk makanan-makanan yang bergizi. Ya, kalau nggak dimasukkan makanan yang bergizi, biasanya mereka akan ambil energi itu diolah dari cadangan gizi yang ada di tubuh. Ya, bisa di cadangan lemaknya, bisa di cadangan proteinnya, cadangan glukosa yang ada di tubuhnya gitu. Nah, ini kalau dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi dengan konsumsi gizi, asupan gizi yang sesuai ya dengan konsumsi energi yang dikeluarkan, maka bisa berdampak negatif terhadap tubuh. Ya, berdampak negatifnya apa ya? Dimulai dari mass body index BMI, body mass index-nya menurun, ya body mass index-nya menurun. Wah, ini dampaknya juga bahaya sekali. Ya, bisa kekurangan berat badan sehingga pekerjaannya akan tidak optimal nanti gitu. Nah, sebagian besar pekerja ini mampu melakukan pekerjaan yang ringan dan sedang. Bahkan beberapa pekerja ini mampu melakukan pekerjaan yang berat di sepanjang periode kerja. Ya, tetapi bila pekerjaan ini sudah tergolong kategori pekerjaan sangat berat, maka akan butuh waktu istirahat di tengah-tengah periode kerjaannya. Nah, kita harus tentukan nih, pekerjaan yang kita rancang atau aktivitas yang kita rancang itu, ya, ini membutuhkan berapa lama waktu istirahat yang sesuai. Jadi nggak bisa hanya dasarnya perkiraan, kira-kira aja lah satu jam misalnya. Nggak bisa, kita harus betul-betul rencanakan sesuai dengan perhitungan, ya sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkannya berapa. Karena pendekatannya lebih pendekatan sains ya, makanya ada perhitungannya. Kita nggak bisa bilang 30 menit cukup lah atau 20 menit cukup lah, nggak bisa. Itu harus didasarkan atas perhitungan. Gitu. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang konsumsi energi yang umumnya dibutuhkan pada kategori pekerjaan yang sangat berat itu bisa mencapai 40 kJ per menit. Ya, dan detak jantung itu dapat mencapai 140 detik per menit. Ini 140, wah rasanya bukan main ini.
Ya, cepat sekali ini 140 detik per menit. Berarti kan 1 detik itu kurang lebih 2 kali. Ya, 1 detik itu kurang lebih 2 kali sampai 2, sekian. Ini kayak kita lagi olahraga ya, sedang melakukan olahraga, aktivitas berat. Nah, tadi ini ada konsumsi energi. Nah, biasanya kan itu kurang lebih 40 kilojoule per menit atau kalau diukur dari detak jantung itu mencapai 140. Nah, dari mana konsumsi energi ini? Dari mana sumber energi yang dibutuhkan untuk konsumsi energi ini? Sumber energi yang diperlukan itu biasanya berasal dari molekul ATP. Kita pernah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya itu ada ATP, ada ADP. Ya, ATP itu adenosin trifosfat. Nah, cadangan ATP ini berada pada bagian otot tertentu dan hanya bisa digunakan hanya beberapa detik. Jadi nggak bisa digunakan lama. Ya. Nah, ATP yang sudah habis digunakan, ini bisa dibentuk kembali dari senyawa yang dinamakan CP atau kreatin fosfat. Ya, kreatin fosfat. Nah, sama besarnya kreatin fosfat ini juga hanya terbatas. Ya, kalau kita sprint olahraga yang aktivitasnya anaerobik ya, sprint atau berenang cepat ya, bukan jogging. Itu biasanya kita hanya tahan beberapa lama saja, nggak bisa lama-lama ya karena ini hanya tersedia sedikit, ya, hanya tersedia sedikit cadangan ini, gitu. Nah, ini sekilas aja ya. CP ini dibentuk dari asupan nutrisi yang dimakan melalui proses asupan nutrisi yang dimakan melalui proses metabolisme. Jadi makanan yang kita makan itu akan diproses metabolisme lalu membentuk kreatin fosfat tadi. Ya. Proses metabolisme ini bisa terjadi secara aerobik maupun anaerobik. Proses secara aerobik itu membutuhkan waktu yang cukup lama, namun menghasilkan adenosin trifosfat yang cukup besar, kurang lebih sekitar 38 ATP. Ini kita singkat aja. Kalau anaerobik itu hanya sebesar 2 ATP, lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, ini nggak usah, ini aja. Ini aja. Ini merupakan kurva dari konsumsi energi, di mana ini menjelaskan tentang waktu atau T, lalu ini kebutuhan energi, ya, kebutuhan energi supply-nya. Ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan anaerobik, ya, anaerobik itu pekerjaan-pekerjaan kayak apa, sprint, gitu, berenang cepat, ya. Ini relatif lebih apa namanya, membutuhkan suplai energi yang lebih kecil karena dia memanfaatkan ATP tadi. Energi yang diambil itu dari ATP, ya, dari ATP adenosin trifosfat yang diambil suplai energinya. Nah, ATP itu adanya di otot-otot di bagian tertentu, makanya kita kalau sprint itu di otot tuh terasa capek sekali ya. Ya, kalau yang aerobik itu memanfaatkan tadi kreatin fosfat. Ya. Nah, di aerobik relatif lebih membutuhkan waktu yang, maksudnya gini, kegiatan-kegiatan aerobik itu relatif lebih tahan lama dibanding kegiatan yang anaerobik. Ya, kegiatannya relatif lebih lama yang aerobik. Ya, ini kita skip aja. Nah, langsung aja. Ya. Terus bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi kira-kira berapa besar sih kebutuhan energi yang dibutuhkan di dalam suatu pekerjaan ini dilakukan.
Jadi bagaimana cara kita mengestimasi kebutuhan energi atau energi yang dikeluarkan. Ada banyak cara, ya, ada banyak cara. Ada yang cara langsung. Oh, ini dulu ya. Kita bisa menggunakan cara kalorimetri. Nah, kalorimetri itu yang tadi kita melihat dari kebutuhan atau dari konsumsi energinya. Konsumsi energi ini dilihat dari apa? Kebutuhan dari kalorinya. Ya, biasa kan kalau di makanan-makanan itu ada ya berapa kalori ini, berapa kalori ini. Nah, di kegiatan juga di standar WHO juga begitu sekarang. Ya, di standar NIOS, OSHA juga begitu sekarang bicaranya. Kita ngelihat kegiatan ini dilihat berat atau tidaknya dilihat dari konsumsi kalorinya. Ya, jadinya gampang, lebih terukur. Misalnya ini kegiatan ini itu membutuhkan kurang lebih 5.000 kalori. Maka untuk membalancekan, menyeimbangkan konsumsi energi yang dibutuhkan, maka dia harus memakan asupan nutrisi itu yang setara dengan 5.000 kalori. Itu alasannya kenapa di setiap makanan-makanan yang berlisensi itu sekarang udah ada AKG-nya, angka kecukupan gizi. Ya, itu untuk melihat itu. Jangan sampai nanti kekurangan. Ini juga salah satu usaha organisasi kesehatan di dunia itu untuk mengatasi orang-orang yang kekurangan nutrisi. Ya, itu diatasinya salah satunya dengan itu. Ini untuk informasi nih. Kalau kita makan ini, mungkin aja terjadi begini. Iya, kita merasa kenyang, tetapi sebetulnya nutrisi kalorinya itu tidak mencukupi. Ya, kita ngerasa kenyang, tapi ternyata kalorinya tidak mencukupi. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, dampaknya untuk tubuh, kalau defisit kalori terus, ya defisit itu kekurangan, itu bisa terjadi kerusakan organ-organ tubuh. Karena organ-organ tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi untuk dia meregenerasi ya bagian-bagian sel yang rusak gitu. Nah, kita bisa menggunakan kalorimetri ini untuk mengukur berapa banyak kalori yang dibutuhkan atau berapa banyak kalori yang keluar dari tubuh saat manusia itu melakukan aktivitas pekerjaannya atau melakukan kegiatannya. Ada dua cara. Yang pertama itu cara langsung, direct calorimetry. Yang kedua itu cara indirect calorimetry. Ya, tidak langsung. Jadi dia menggunakan pendekatan laju konsumsi oksigen, jadi melalui konsumsi oksigen kalau yang indirect. Tetapi kalau yang direct ini langsung ke kalorimetrinya. Kita ukur kalorimetrinya berapa dengan menggunakan alat ya. Gitu. Kalau indirect kalorimetri itu kita menggunakan media pengukuran konsumsi oksigen. Dari konsumsi oksigen bisa kita ketahui laju penggunaan energinya. Ya, bisa diketahui energi expenditure-nya berapa. Ya, kita akan lebih banyak bahas tentang indirect calorimetry karena kalau direct calorimetry itu relatif lebih membutuhkan perlengkapan yang expensive, yang agak mahal ya. Biasanya hanya dimiliki oleh rumah sakit yang sudah punya fasilitas fisiologinya. Itu relatif lebih mahal. Tetapi kalau yang indirect ini bisa kita lakukan dengan perlengkapan yang sederhana sebetulnya. Ya, hanya butuh stopwatch, ada juga paling butuh temperatur, ya, termometer, stopwatch, terus meteran jarak untuk mengukur tinggi badan, ya. Terus penggaris, paling hanya alat-alat yang tidak terlalu mahal. Kalau indirect, makanya lebih populer indirect ini untuk percobaan-percobaan karena relatif lebih murah ya untuk kita mengambil datanya. Yang pertama dulu ya, direct. Nah, direct calorimetry itu apa? Nah, direct calorimetry kan dilihat secara langsung menggunakan kalorimeter. Nah, seperti ini.
Ini salah satu contoh alatnya. Pekerja ini melakukan aktivitas kerjanya di dalam satu chamber, satu ruangan tertutup, ya, di mana kapasitas dari oksigennya ini sudah diatur. Dia harus keluar berapa banyak, nanti yang keluar oksigen masuk ini berapa, oksigen keluar ini berapa. Ya, ini dihitung. Nanti dihitung kadar oksigen yang masuk dibandingkan dengan yang keluar itu berarti delta O2-nya berapa? Delta O2-nya. Ya, nanti diatur juga apakah ada kenaikan temperatur. Ini ada termometernya. Gitu. Ini relatif lebih mahal alatnya. Ya, relatif lebih mahal. Biasanya hanya ada di fasilitas-fasilitas kesehatan sama fasilitas gym ya, gimnastik gitu. Nih, kalau di lab agak-agak sulit ini. Ini hanya lab-lab tertentu nih yang sudah punya ini. Atau ini. Ini kalau ini relatif lebih mudah sebetulnya. Ya. Ini cara indirect. Kalau indirect hanya mengukur ini kan diatur oksigennya ya. Nah, dihitung waktunya berapa lama. Berapa besar waktunya. Ini relatif lebih mudah. Untuk pendekatan indirect di kampus-kampus juga itu nggak terlalu sulit karena menggunakan alat-alat yang simpel. Dia hanya butuh tadi termometer, butuh penggaris, terus butuh apa lagi? Mungkin juga butuh ini heart rate monitor, ya, mendeteksi detak jantung. Itu simpel, ya, begitu. Nah, caranya bagaimana kita melakukan evaluasi secara indirect? Nah, di dalam indirect calorimetry ada beberapa rumus perhitungan yang harus kita hitung. Ya, ini ada beberapa jenis pengukuran dulu di dalam volume gas. Yang pertama itu adalah STPD, itu Standard Temperature Pressure and Dry. Asumsinya begini, di dalam kita melakukan pekerjaan, diasumsikan bahwa pekerjaan kita itu harus di kondisi yang ideal. Nah, kondisi ideal itu dilihat dari apa? Dari lingkungan kerjanya berupa temperatur dan tekanan udara. Ya, tekanan udara ideal itu berapa sih? Tekanan udara yang normal, ya, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kalau tekanan udara tinggi itu kan rasa berat juga ya di badan. Atau kalau tekanan udara terlalu rendah juga nanti tidak sesuai standar. Ya. Makanya diberikan asumsi itu tekanan udara idealnya ya tekanan udara pada saat-saat yang ideal, yang saat normal. Itu kurang lebih di angka 760 mm Hg. Ya, tekanan udara ideal itu 760 mm Hg. Nah, kadangkala begini. Kadangkala suatu ketika bisa aja terjadi deviasi, terjadi perubahan temperatur dan pressure. Ya, karena biasanya kalau temperatur naik, biasanya tekanan udara juga akan naik, kan gitu ya. Temperatur naik, tekanan itu akan naik. Sama kayak kita memanaskan balon. Kenapa balon itu membesar? Karena sebetulnya tekanan udaranya naik. Kalau kalau balonnya ini kita atur supaya tidak bisa mengembang, maka saat tekanannya naik dan balon ini tidak bisa mengakomodasi tekanan itu, dia akan pecah. Ya, itu juga alasan kenapa tabung-tabung gas itu nggak boleh dibakar karena bisa meledak ya, bisa meledak karena tekanannya naik. Nah, kadang-kala begitu, memungkinkan tekanan udara itu atau temperatur itu bisa naik pada satu kondisi tertentu. Nah, kita harus tetap melakukan pengukuran ini dengan kondisi standar. Ya, dengan kondisi standar. Artinya akan ada penyesuaian
terhadap standar yang kita pakai. Misalnya waktu dia melakukan pekerjaan, contohnya ya di daerah-daerah pegunungan, itu biasanya kan tekanan udaranya menurun di daerah-daerah pegunungan. Melakukan pekerjaan di daerah-daerah yang tinggi dibandingkan dengan di daerah-daerah yang rendah, itu sebetulnya ada perbedaan tekanan, itu kerasa bedanya di pengukuran ya. Nah, kalau pekerjaan dengan tekanan yang lebih rendah itu relatif lebih ringan. Misalnya mengangkat tubuh itu kan terasa lebih ringan. Di luar angkasa itu tekanan udaranya kecil sekali, sangat kecil sekali, bahkan bisa nol ya tekanan udaranya. Tetapi waktu dia mengangkat tubuh kan terasa ringan ya, terasa ringan. Kalau dibandingkan dengan di dasar laut, kita menggerakkan badan aja itu sulit. Nah, waktu melakukan kegiatan itu harus distandarkan. Ya, standarkan. Artinya kalau dia melakukan pekerjaan dengan tekanan udara yang lebih ringan, harusnya bisa memiliki durasi waktu yang lebih lama. Kalau dibandingkan dengan orang yang bekerja di dasar laut, misalnya welding pipa-pipa minyak di dasar laut ya, atau maintenance kabel-kabel fiber internet di dasar laut. Itu relatif lebih berat kegiatannya. Makanya kita harus ambil kalau menurut standar ideal itu bebannya segini, maka beban kerja di dasar laut itu harusnya durasi kerjanya lebih singkat. Itu didasarkan atas apa? Atas standarnya ini. Nah, jadi harus diukur berdasarkan standarnya. Nah, yang kedua, ada yang namanya body temperature pressure saturated. Ini dengan mengasumsikan gas yang diukur berada pada temperatur tubuh. Ini juga masuk ke kondisi ideal. Kondisi ideal kita, temperatur gasnya adanya di 37 derajat sesuai dengan temperatur inti tubuh. Ya, sesuai dengan temperatur inti tubuh. Karena bisa aja bekerja di tempat yang sangat dingin. Waktu bekerja di tempat yang sangat dingin, kita harus sesuaikan. Ya, sesuai dengan standar body temperature pressure saturated ini. Artinya dia akan bekerja relatif lebih singkat atau bekerja di tempat yang sangat panas. Itu juga sama, pasti dihitung nanti hasilnya bekerjanya durasinya lebih singkat. Ya. Gitu. Ada lagi ATPS, ambient temperature pressure saturated, ini pengukuran gas dengan kondisi disesuaikan dengan karakteristik fisik dari lingkungannya. Ya. Ini 3 jenis pengukuran volume gas. Nah, untuk yang tadi ada STPD, Standard Temperature Pressure and Standard Temperature Pressure Dry, itu cara ngitungnya bagaimana? Ini udah ada rumusnya. Ya, contohnya tadi ya, waktu melakukan pekerjaan di tempat yang tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang di tempat yang rendah, itu punya tekanan udara yang beda. Nah, kita harus sesuaikan, ya sesuaikan dengan standarnya. Kalau tekanan udaranya terlalu tinggi, berapa besar faktor koreksinya? Kalau tekanan udaranya terlalu rendah bekerjanya, maka berapa besar faktor koreksinya? Karena model ini, ya model perhitungan semua ini, hanya bisa bekerja pada ukuran standarnya. Jadi memang waktu dibentuk model rumus ini ya, rumus-rumus nanti itu di bawahnya ada lagi, itu dibentuknya pada saat kondisi standar. Jadi kita harus sesuaikan dulu kondisi kerja yang tidak standar itu diasumsikan menjadi standar. Gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, faktor koreksi STPD-nya bagaimana? Ini udah ada nih. Jadi pressure barometrik itu dalam satuan milimeter Hg dikurang pressure H2O ya dalam satuan milimeter Hg dibagi 760. 760 ini adalah kondisi idealnya. Ya, kondisi idealnya. Kondisi normalnya itu kurang lebih di 760 mm Hg. Ya, gravitasi normal. Terus ada lagi tadi tegangan uap. Tegangan uap
ya, tegangan uap atau ini ya, tegangan uap dari air. Nah, kalau mau akurat, sebetulnya kita bisa lakukan pengukuran, tetapi jadinya ini sangat mahal sekali nih untuk lakukan pengukuran secara langsung. Ya, maka kita bisa bisa ambil angka angka tertentunya aja. Yang biasa kami pakai sih itu untuk kondisi ideal di sekitar 23,68 atau 23,7. Ya, bisa dianggap seperti itulah. Ya, kondisi ideal bekerja di tempat yang biasa-biasa saja itu kurang lebih angkanya di segitu. Ya, ini terus dikalikan ini 273, ini masuk ke temperatur konstantanya ya, ini konstanta nih. Terus ditambah dengan T-nya. Nah, T pada saat kita melakukan kegiatan. Contohnya tadi, kalau temperaturnya tinggi, biasanya tekanannya juga akan semakin tinggi. Tekanan ini. Ya. Nah, kita harus standarkan supaya sesuai dengan kondisi ini. Maka koreksinya jadinya berapa? Ya, jadi koreksinya jadi berapa? Ini untuk faktor koreksi. Nanti kita ada latihan. Ya, setelah ini ada latihan. Terus yang kedua, persamaan untuk kita bisa menghitung energi dari volume oksigen yang dikonsumsi tubuh. Saat tubuh ini mengkonsumsi oksigen, berapa banyak? Ya, jadi semakin besar oksigen yang dikonsumsi, maka energi tubuh itu akan semakin banyak juga. Kalau oksigen, kebutuhan energinya akan semakin banyak juga. Ya, itu alasannya kenapa kalau kita lagi lari itu respirasi kita tuh cepet ya, ngos-ngosan gitu. Ya itu dampak kebutuhan energi. Semakin sering ngos-ngosan ya artinya kita butuh energi lebih banyak. Jadi jangan dilawan rasa ngos-ngosannya, ya. Jangan dilawan. Kalau kita lawan justru nanti nggak bagus buat kondisi tubuhnya. Nah, untuk menghitungnya, dalam satuan kilokalori per menit, itu 4,9 itu konstantanya. Nah, V ini adalah volume oksigen yang kita hirup, kita hisap. Ya, kita hisap. Dikalikan 0,21 dikalikan fraksi oksigen. Nah, ini sama nih. Ini kalau mau lebih akurat memang harusnya dilakukan pengambilan data dengan alat ya, tapi ini jadi sulit lagi. Nah, biasanya kalau untuk kondisi normal sih sudah ada rule of thumb-nya ya kurang lebih di angka 0,17. Kita biasa pakai di 0,17 ya normalnya. Kalau lebih bagus sih lebih akurat dilakukan perhitungan secara langsung. Ya. Nah, kondisi menghitung energi ini harus dilakukan dalam kondisi standar. Ya, dalam kondisi standar. Gimana caranya? Nanti kita coba bahas ya, ada di latihan. Ada di latihan. Ini nggak usah lah, ini ntar dulu. Nah, tadi udah ada konsumsi energi, sudah ada konsumsi energi ini dilihat dari oksigen yang dibutuhkan. Nah, ada batasannya, ada kapasitas kerjanya dari tubuh ini saat melakukan pekerjaannya. Jadi walaupun kita misalnya beraktivitas olahraga, walaupun kita sudah kalau butuh respirasi lebih banyak itu udah ngos-ngosan banget, ada batasannya sampai sini. Nah, kalau sudah sampai batasannya, maka dia akan turun. Kalau ini tetap dipaksakan naik, ya, ini dipaksakan naik, wah ini udah sampai ke tahap beresiko terhadap manusianya. Ya, beresiko terhadap manusianya. Ditinjau dari apa? Dari fisiologinya. Ya, mungkin mentalnya masih bisa. Mental itu kan juga terpengaruh dari kondisi
lingkungan ya, kondisi lingkungan. Misalnya dia terpaksa harus bekerja lebih keras karena tidak ada pilihan. Artinya mentalnya memaksa dia untuk sanggup, sedangkan tubuhnya sudah tidak sanggup. Nah, kalau ini diteruskan, ini bisa terjadi disorder-disorder yang beberapa hari lalu kita udah bahas ya. Gitu. Nah, ada kapasitas kerja, kapasitas tubuh ini untuk menghasilkan energi untuk mendukung pekerjaan. Ada kapabilitas maksimum dari sistem fisiologi, di mana sistem fisiologi ini fungsinya untuk menghasilkan energi. Dia juga punya kapasitas, punya kapabilitas, nggak bisa dipaksa. Ya, salah satu alasannya juga kenapa metabolisme tubuh itu juga alasan kenapa berbeda, karena metabolisme tubuh setiap manusia itu beda-beda. Ada yang metabolismenya sangat cepat, ada yang metabolismenya sangat lambat. Ya, begitu. Nah, kapasitas kerja fisik ini berhubungan dengan kemampuan sistem kardiovaskular. Ya, kemampuan jantung menyebarkan darah, terus kemampuan paru-paru untuk menghisap oksigen. Ya, menghisap oksigen disediakan oleh paru-paru. Terus selain itu juga kemampuan untuk menghilangkan sisa produk metabolisme. Ya, hasil dari metabolisme ini kan punya residu. Nah, residu ini semakin cepat dihilangkan, maka fatigue-nya juga akan bisa semakin cepat hilang. Gitu. Artinya dia tidak membutuhkan istirahat yang lebih panjang. Ya. Nah, yang ketiga, maaf sebentar. Pengukuran kapasitas kerja ini didasarkan pada pengukuran aerobic capacity. Kenapa aerobik? Nah, pertanyaannya unik sebetulnya. Kenapa aerobik? Sesuai dengan kurva yang tadi ya, pekerjaan aerobik itu relatif lebih tahan lama. Ya, pekerjaan aerobik itu relatif lebih tahan lama dibandingkan dengan anaerobik. Contohnya anaerobik itu sprint. Seberapa jauh sih kita kuat sprint? Atau ini, kalau di olahraga angkat beban, itu ada yang namanya tipe 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 pengangkatan clean and jerk gitu. Itu yang angkatnya bisa sampai 300 kilo, bisa sampai 350 kilo. Nah, itu masuk ke aktivitas anaerobik. Saya jamin dia nggak akan kuat itu ngangkat sampai 2-3 kali. Ya. Atau kalau sprint, saya jamin orang sprint itu nggak akan kuat sampai 10 kilometer. Apa rasanya sprint 10 kilometer ya? Buset dah, itu nggak ada yang bisa lah, itu nggak ada yang kuat. Paling olahraga sprint itu kan jaraknya hanya paling jauh itu 400 meter, itu udah paling jauh. Rata-rata di 200, ada yang cuma 100 ya. Karena memang aktivitasnya anaerobik. Anaerobik itu relatif lebih tidak tahan lama. Nah, kalau pekerjaan, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari itu memang diarahkannya lebih banyak di tipe yang aerobik. Nah, kapasitas aerobik ini relatif lebih besar. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aerobik itu ada somatic factor, ini ada ukuran tubuh, usia, gender. Ukuran tubuh berkaitan dengan antropometri ya. Ini beberapa kali udah kita bahas. Usia juga, semakin usianya tinggi, maka kemampuan tubuhnya juga pasti akan menurun. Ya, pada saat batas tertentu. Tuh. Biasanya orang-orang yang mempunyai kebugaran itu ada di usia-usia antara 15 tahun sampai 35 tahun. Itu yang punya fitness kebugaran paling tinggi. Ya, kalau di luar negeri, atlet-atlet itu
dari usia-usia 10-15 tahun itu sudah mulai dididik. Ya 15 tahun. Kalau di Tiongkok lebih gila lagi itu, karena memang salah satu keunggulan mereka itu kan ada di olahraga ya. Ada di olahraga. Mereka mendidik calon atletnya itu dimulai saat 2 tahun. Jadi dari 2 tahun itu udah mulai dididik jadi atlet. Itu hebatnya memang. Makanya kenapa alasan mereka itu rutin juara olimpiade, ya karena memang pola pendidikannya sudah dimulai dari tingkat yang paling dasar. Kalau kita kan enggak, kalau kita lebih banyaknya warisan, orang tuanya atlet, saya ikut atlet lah. Tapi nanti gitu, disekolahin dulu atau diapain dulu. Nanti waktu usia sudah 15-20 tahun baru mulai terjun. Ya, ini udah tergolong telat sebetulnya ya. Kalau di sepak bola negara-negara maju juga sama. Dari usia 8 tahun itu udah disekolahin. Sekolah sepak bola. Ya, mereka udah dilatih. Gitu. Kayaknya ini berhubungan dengan ini. Terus ada lagi ya, psychic factor ini berkaitan dengan sikap dan motivasi. Yang tadi itu ada mental di sini. Ya, ada mental di sini. Kadangkala gini juga, kadangkala kita suka jatuh mentalnya. Kalau mental sudah jatuh, kegiatan atau kerja apapun yang kita lakukan itu terasa begitu beratnya ya. Kalau udah mentalnya udah jatuh gitu, aduh saya udah nggak sanggup nih. Pekerjaan apapun yang akan kita lakukan itu terasa sangat berat sekali. Ini berkaitan dengan psychic factors. Ada sikap, ada motivasi. Motivasi nanti berhubungan dengan mental. Ya mentalinya gimana. Itu juga alasan tuh kenapa banyak perusahaan-perusahaan itu yang melihat CV kita itu bukan hanya melihat hard skill-nya. Bukan hanya lihat hard skill, tapi juga soft skill. Soft skill itu apa? Soft skill ya ada sikap, motivasi, dan mental kerja juga. Ya, soft skill itu kan biasa dibentuk dari mana? Ya, sepanjang aktivitas saya, kebetulan saya jadi aktivis itu semenjak tahun 2001. 2001 udah jadi aktivis di bidangnya lingkungan hidup. Jadi kalau buka CV ya kebanyakan aktivitas soft skill-nya berhubungan dengan lingkungan hidup gitu. Ikut kaderisasi di Kementerian Kehutanan, ya terus ikut kegiatan apa, jadi ketua kegiatan apa. Itu untuk membangkitkan ini psychic factors. Kita punya mental kerja, ya waktu dihadapkan pada kondisi tertentu kita siap. Ya, makanya saran saya sih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang kuliah itu jangan hanya kupu-kupu, jangan kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau saya dulu saya manfaatkan untuk membentuk soft skill. Ya, kebetulan juga dipercayakan beberapa kali menjadi ketua kegiatan. Ya, sampai ke luar negeri. Dibiayai oleh kampus juga dibiayai oleh sponsor. Kan itu jadi benefit juga ya buat kita. Mempercantik CV, ya ceritanya mempercantik tuh. Jadi ketua kegiatan, kegiatannya udah sampai ke tahap internasional, ke luar negeri. Itu pasti akan ditanya nanti, gimana nih, kenapa bisa begini, terus apa yang dilakukan. Nah, kita bisa sharing, itu jadi keunggulan kita. Ya, itu jadi keunggulan kita. Kita juga, perusahaan juga bisa lihat bahwa kita itu punya sikap, punya attitude sebagai leaders, sebagai pemimpin. Wah, itu positif sekali nilainya. Ya, jadi jangan kuliah itu jangan hanya kupu-kupu. Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Manfaatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Apapun itu, apapun itu. Ya, yang penting uh, kita ambil nilai manfaat dari kegiatan ekstrakurikulernya. Ya, gitu. Terus ada lagi environment ini lingkungan yang berkaitan dengan ketinggian, temperatur, kelembapan, pencahayaan,
kebisingan dan lain-lain lah, ya. Ini sulit kita atur tapi bisa kita usahakan. Terus ada lagi nature of work. Nature of work ya karakteristik dari pekerjaannya. Ya dilihat dari apa? Dari beban kerjanya, dari durasi kerjanya, dari ritme bekerjanya, atau dari metode cara bekerjanya. Ya, cara bekerjaannya. Nah, physiological karakteristik ini adalah berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu masih bisa kita usahakan, masih bisa kita create, ya masih bisa kita bentuk. Tetapi yang physiological ini, karakteristik dari fisiologi ini nggak bisa kita bentuk. Karena istilahnya ini udah genetik, udah given. Memang pemberiannya begitu, kita nggak bisa apa-apain. Ya, nggak bisa apa-apain. Kita koreksi pun nggak banyak. Kita bisa koreksi itu nggak banyak. Ya, nggak banyak. Makanya alasannya kenapa sih kalau orang yang obes ya, orang-orang yang obes itu mereka kesulitan karena memang genetiknya begitu. Kita harus ngertiin gitu. Banyak tuh orang-orang yang obes yang dibully, dibully-bully itu itu sebetulnya miris sekali ya. Itu sangat miris sekali itu. Padahal kondisinya itu sangat sulit tuh buat orang yang seperti itu. Itu sangat sulit sekali. Ya, kita harusnya bisa lebih paham dengan kondisi itu karena ini genetik. Ini genetik nih. Ada orang yang makan sebanyak apapun nggak gemuk-gemuk itu juga ada. Kita juga harus tahu itu. Ya, banyak lagi kejadian itu dibully. Kurus banget kayak tiang gitu. Ya, jangan sampailah kejadian gitu. Ya, kita hindarilah yang begitu-gitu ya. Nah, ini harus kita mengerti lah karena memang ini masuknya ke faktor yang genetik. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi masih masuk ke ini ya, kapasitas kerja fisik. Nah, pengukuran tadi kan pengukuran aerobik ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah pengukuran secara direct, secara langsung, atau pengukuran yang kedua itu secara tidak langsung, indirect. Nah, pengukuran yang secara langsung, direct method itu disebut sebagai maximal exercise test. Nah, nanti saya munculin lah beberapa contohnya ya. Contohnya. Nah, yang kedua ini indirect, ini ada menggunakan metode regression, astranomogram, ada step test, ada Thayaris conventional methods. Oke, tadi ada step test ya. Ini model untuk step test. Nanti kita coba latihan. Yang pertama itu kita coba menghitung konsumsi oksigen. Ya, ini ada 0, tapi ini hanya terbatas untuk kegiatan step test. Maksudnya tesnya ini dilakukan dengan naik turun tangga. Ya, namanya juga step test ya. Berarti dia naik turun tangga. Naik tangga, nanti turun. Nah, dihitung untuk berapa kali naik tangga dengan jarak berapa, maka kebutuhan oksigennya itu berapa. Ya, nanti bisa diketahui faktor koreksinya dilihat dari age-nya, dari usianya. Karena semakin nanti ada batasnya gini. Pada usia tertentu, kemampuan respirasi manusia itu ada batasnya. Jadi nggak bisa naik terus. Nah, kita harus lakukan penyesuaian juga. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, atau ada di puncaknya. Nah, ini rumusnya 1,12 minus 0,0073 itu ini adalah konstantanya. Nah, ini usianya. Usia kita berapa? Ya, ini usia kita berapa? Ini AG ini nanti masuk ke sini. Ya, VO2 ini nanti masuk ke sini. Nah, nanti ada contohnya kok ini.
Kita cepat aja dulu. Ini untuk model Tayari. Rumusnya ya begini, 0,263 dikali berat badan ditambah 10 dikali dengan kecepatan jalan di treadmill. Ya, kalau ini percobaannya dengan cara berjalan. Bisa di treadmill, bisa di jalan biasa aja, itu bisa aja. Kita tinggal ukur kecepatannya berapa, ditambah 13,5 dibagi heart rate, ya, detak jantung, itu berapa, terus ditambah faktor gendernya, faktor gender yang sebelumnya sudah ada ini. Ya, ini dikurang 72. Nah, kita bisa tahu kapasitas aerobik maksimumnya ini berapa. Yang kedua, yang Tayaris. Ada lagi Bruha. Ya, Bruha ini untuk mengevaluasi kelelahan didasarkan pada pemulihan kurva detak jantung. Jadi saat kita melakukan aktivitas itu diukur detak jantungnya di menit keberapa, diukur menit keberapa. Nanti kan dia naik ya. Nah, terus aktivitasnya diistirahatkan. Dari detak jantung yang naik ini sampai ke fase detak jantung normal, itu membutuhkan waktu berapa lama. Nah, ini bisa dengan Bruha. Nah, nanti waktu standar, waktu sudah masuk ke fase normal lagi, oh di sini. Berarti dia membutuhkan waktu istirahat segini. Nah, ini bisa jadi dasar pertimbangan untuk kita memberikan berapa besar istirahat yang harus ada, yang harus diberikan. Gitu. Ya, ini Bruha. Nah, kalau udah dapat ya, kita dapat hitungan tadi itu semua, kita bisa klasifikasikan beban kerjanya. Ya, bisa klasifikasikan ada yang sangat ringan, moderat, berat, sampai sangat berat sekali. Ya, kita bisa klasifikasikan ada 3 cara ya. Yang pertama dengan konsumsi oksigennya, atau dengan pengeluaran energinya, atau yang terakhir itu dengan heart rate-nya. Ya. Biasanya kalau heart rate udah 120 sampai 150 itu udah tergolong pekerjaan yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali ini. Ya. Kalau ringan 60 sampai 85 karena rata-rata detak jantung manusia itu kan ada yang 60 ya, ada yang 75. Rata-rata detak jantung manusia dewasa. Kalau bayi itu sedikit lebih tinggi. Ya, sedikit lebih tinggi. Kalau manusia itu rata-rata di 60 sampai ya 90 lah. Itu normalnya. Ya. Kalau masih masuk ke kategori normal ini, maka ini masuk ke pekerjaan yang ringan. Karena tidak ada kenaikan. Ya. Tidak ada kenaikan. Tapi kalau mulai naik detak jantungnya, itu mengindikasikan itu pekerjaannya bertambah bebannya. Tambah lagi, ini udah aktivitas berat. Ya, jogging, terus bersepeda, ini masuk kategorinya very heavy, sangat berat sekali. Atau kalau konsumsi oksigennya, ini ada yang antara 1,5 sampai 2 liter per menit. Ya, 2 liter per menit. Ini masuk ke kategori sangat berat. Nah, kalau udah ketahuan, tadi kan udah ketahuan, oh ini sangat berat nih, maka kita bisa rencanakan waktu istirahatnya berapa. Ada cara at home, ini udah ada rumusnya, tinggal kita pakai 480 kali M, energi yang dikeluarkan saat bekerja, dikurangi 2000, dibagi energi yang dikeluarkan saat bekerja, dikurang 1,5. Ini dalam satuan menit. Berarti berapa lama waktu kita harus istirahat. Nanti habis ini saya tampilkan contoh soalnya. Ada lagi mural. Ya, begini modelnya. Total waktu kerja pada satu shift kerja dalam menit. Ya, dalam satu shift kerja dikonversi ke dalam satuan menit, dikalikan energi yang dikeluarkan saat bekerja dikurangi S-nya, level pengeluaran energi ya. Ini juga udah ada angka standarnya itu 5,33 kilokalori per menit.
Terus ini dapat nanti satuannya dalam satuan menit. Berarti kita harus istirahat itu sekian menit. Ya, atau yang tayari, ini tayari lebih populer nih. Ya, lebih populer. Waktu istirahat maksimumnya berapa lama? Ya, jadi kenapa harus dibahas tentang fisiologi kerja dalam kaitannya kita ingin merencanakan dan merancang suatu kegiatan atau aktivitas karena berkaitan dengan karakteristik fisiologi dari setiap manusia. Ada yang metabolismenya tinggi, ada yang metabolismenya rendah. Ya, jadi metabolisme ini harus bisa mengimbangi konsumsi energi. Ya, metabolisme tubuh harus mampu mengimbangi konsumsi energi. Kalau konsumsi energinya sekian kilokalori, maka metabolisme tubuhnya juga harus mengimbangi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi asupan nutrisi yang baik, terus waktu istirahat yang cukup. Ya, gitu. Nah, ada batasannya kapasitas kerja maksimum supaya saat kita bekerja secara kontinu ini. Karena kalau kita menggunakan energi yang melebihi batas aman ini, maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau dia belum mencapai, kalau ketahanan tubuhnya baik, ya, maka tidak terjadi yang namanya cedera. Tetapi konsekuensinya dibutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang. Ya, dia butuh waktu istirahat yang lebih lama. Atau kondisi yang kedua, terjadinya injur, cedera, atau bahkan bisa jadi kehilangan jiwa, kehilangan nyawa. Itu bisa sampai ke tahap situ. Ya, kan banyak tuh beberapa kejadian ya, sepeda tiba-tiba serangan jantung. Serangan jantung itu kan akibat dari aktivitas fisik yang terlalu berlebihan ya. Metabolisme tubuhnya nggak bisa mengakomodir itu, jantungnya bekerja terlalu keras, shock jadinya. Dia shock. Itu ada yang berhenti tiba-tiba, henti jantung tiba-tiba. Itu bisa mengakibatkan kematian spontanitas. Ya, kita kerja pun juga hati-hati itu, jangan sampai melebihi batas kapasitas itu. Karena butuh metabolismenya tinggi, berarti jantung dan paru-paru bekerja sangat keras. Ada satu titik dia nggak akan sanggup menahan itu. Ya, akhirnya kolaps, jantungnya kolaps, paru-parunya kolaps, udah deh. Ya, selesai. Tidak bisa diperbaiki, maka bisa meninggal dunia. Ya, itu ringkasannya. Ya, saya mau tampilkan ini. Ini sebetulnya ada di Drive, ada di folder. Sebentar, ada di folder materi, terus ada praktikum ergonomi, itu ada di modul 4. Ya, nanti kalau bisa dibuka, silakan dibuka. Itu contoh perhitungannya sudah ada di situ dengan contoh kasusnya. Modul 4 ergonomi. Ya, yang ini. Ini yang modul 4 ergonomi. Ini bicara tentang fisiologi kerja. Kita langsung masuk ke bab ketiga aja. Ya, jadi dilakukan percobaan untuk mengevaluasi aktivitas kerjanya. Nah, ini kebetulan pakai aktivitas yang sering kali kita gunakan ya, aktivitas dengan berjalan dan naik tangga. Pertama, terus diukur-ukur lagi tekanan udaranya berapa. Terus dapatlah ini ya. Frekuensi ini dihitung pertama, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Yang pertama harus kita hitung itu adalah penyesuaian, koreksi dari standar temperatur pressure dry-nya. Ya. Itu kan pressure-nya berapa dikurangi pressure tegangan air ya, dibagi 760 ini tekanan normal idealnya. Terus ini 273, ini rumusnya nih. Ini rumus.
Kita tinggal masukin angka-angkanya. Yang pertama, berapa tekanan udara saat dilakukan kegiatan itu. Kita lakukan pengukuran. Ya, alat-alatnya banyak lah. Ada yang ada apa ya, air raksa itu ya bisa diukur kan. Itu ya, alatnya banyak. Itu relatif lebih murah juga. Nah, setelah dilakukan pengambilan data ternyata hasilnya 755 mm Hg. Ya, 755 mm Hg. Nah, dikurangi, ini tadi udah kita ambil konstanta aja lah ini ya. Udah rule of thumb-nya segini 23,76 dibagi 760 dikalikan 273 dibagi 273 ditambah temperatur udara saat kita melakukan aktivitas kegiatan. Ini temperatur lingkungannya udah dapat nih 25, kita ukur dengan termometer. Dapat hasilnya. Ternyata mendapatkan hasil koreksi itu 0,88. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu terasa lebih ringan. Ya, terasa lebih ringan. Terasa lebih ringan 12%. Karena kenapa kita bisa, sebetulnya kelihatan dari tekanan udaranya ini. Kalau tekanan udaranya relatif lebih rendah, tetapi temperaturnya dalam kondisi ideal, itu relatif lebih terasa ringan pekerjaannya. Ya, dibandingkan kalau tekanan udaranya itu sangat tinggi, misalnya kerja di bawah laut itu tadi, ya itu bisa sampai 1 koma. 1 koma itu artinya pekerjaan kita terasa lebih berat berapa kalinya. Ya, kalau kondisi ideal itu kondisinya sama, itu sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 1, maka ini masuk ke kondisi kerja itu sama dengan kondisi idealnya atau standarnya. Kalau nilainya 1. Tapi kalau di bawah 1 berarti relatif lebih ringan, kalau di atas 1 relatif lebih berat. Ini penyesuaiannya ya. Ini udah dapat faktor koreksinya berapa. Nah, kita bisa hitung yang pertama itu adalah volume oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas itu. Nah, ini kebetulan menggunakan step test karena paling mudah sekali. Nah, ya, step test yang tesnya itu naik tangga. Ya, naik tangga. Kita tinggal hitung aja aktivitas naik tangganya. Yang pertama dihitung itu adalah ininya. Berapa banyak dia naik tangganya? Atau gini, berapa banyak anak tangganya sih yang dinaikin? Ya, anak tangga yang dinaikin itu berapa banyak? Kita hitung satu-satu. Nah, misalnya dapat nih anak tangga yang dinaikin 37 anak tangga. Dengan jarak setiap anak tangga itu adalah 18 cm. Kita tinggal masukkan frekuensinya 37. Ini frekuensinya 37. Nah, kelihatan ya. Nah, terus tingginya. Tadi kan 18 cm. Kita harus rubah dulu ke dalam satuan cm. Jadi 0,18. Ya, 0,18. Dapat hasilnya. Ya. Ini 28,9 kita rubah dalam satuan liter jadinya 0,0289. Ya, ini kan belum liter nih. Ya, terus dikalikan dengan berat badan. Karena kebutuhannya kan dilihat dari semakin besar berat badannya, maka konsumsi oksigennya juga akan semakin besar. Gitu. Dapat hasilnya, ini diasumsikan tadi berat badan objeknya, bukan objek, OP-nya ya. Ini objek percobaan ya 58 kilo, maka masuk sini 58. Dapat hasilnya 1,68 liter. Ya, 1,68 liter. Maka kebutuhan oksigen untuk aktivitas itu adalah 1,68 liter. Terus lanjut lagi, kita hitung, ini kita pengen tahu volume expenditure-nya. Ya, tadi udah ada tuh di depan, volume expenditure. Ya. Jadi rumusnya
F input dikurangi F exhaust. In sama out gitu gampangnya ya. In-nya berapa, out-nya berapa. Ya ini masuk 0,17 udah biasanya angkanya segini karena sulit untuk melakukan pengukuran secara langsung. Ini 1,68 masuk ke sini. Ya, tinggal kita hitung, dapat volume expenditure-nya itu 42 liter. Ini 42 liter. Lalu kita lakukan koreksi. Koreksinya sebesar berapa? 0,88. Makanya ini ada faktor koreksi di sini. 0,88. 0,88. Dapat hasilnya jadi 36,96 liter per menit. Ya, 36,96 liter per menit. Nah, terus lagi kita hitung lagi nih. Berapa kilokalori kalau begitu? Masukin aja sini. Ini udah rumusnya 4,92 dikali F input dikurang F output. Ini udah ada di sini ya. Nilainya juga udah ada. Langsung aja masukin 0,04 dikalikan dengan volume expenditure-nya. Berarti 36,96. Hasilnya 7,27 kilokalori per menit. Nah, sebetulnya dari sini kita udah bisa evaluasi. Kita udah bisa evaluasi berdasarkan tabel yang ini tadi. Mana tadi? Paling bawah. Nah, ini. Ya, yang ini. Dari energi ini tadi berapa? 7,27 kilokalori per menit. Ini masih per menit. Ini sudah per jam nih. Berarti kita harus konversi ini. Di 7,27 kilokalori per menit ke dalam satuan jam. 7,27. Nah, kurang lebih itu di 436 kilokalori per jam. 436 kilokalori per jam. Kalau hasilnya yang tadi, oh berarti masuknya ke kategori sangat berat. Ya, sangat berat sekali. Very heavy. Atau kalau kita evaluasi berdasarkan VO2-nya, tadi VO2-nya coba kita intip lagi. VO2-nya itu 1,68. Ya, 1,68. Maka berdasarkan tabel 1,68 itu masuk ke kategori mana? Wow, masuk sama ya, sangat berat. Very heavy nih. Masuk kategorinya sangat berat. Atau kita evaluasi lagi dari heart rate-nya, detak jantung. Heart rate-nya berapa? Wah, terakhir itu dia 143. 143 puls per menit. Nah, ini masuk ke kategori apa nih? 143. Wah, very heavy juga. Berarti memang konsisten ya. Dari hasil percobaan maupun hasil perhitungan, itu hasilnya konsisten bahwa kelas pekerjaan ini masuk ke kelas kategorinya berat. Ya, ini juga kita harus lakukan perbandingan supaya kita bisa lebih objektif. Karena balik lagi, metabolisme tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang orang melakukan aktivitas berat tapi dia bisa menjaga detak jantung serendah mungkin, itu ada. Itu ada. Kalau orang-orang yang senang dengan meditasi, dengan yoga, itu begitu. Ya, itu begitu. Relatif lebih rendah tekan heart rate-nya, detak jantungnya. Jadi cara menghitungnya kurang lebih seperti itu. Itu yang paling mudahnya. Nah, terus yang kedua, kalau udah ketahuan bebannya, oh ini kategorinya sangat berat, maka kita bisa rencanakan berapa lama kita harus berikan waktu istirahat. Ya, berdasarkan perhitungan di atas itu tadi dapat 7,27 kilokalori per menit. Ini kan ya 7,27. Maka kita tinggal masukkan ke perhitungan ini. W minus ini berarti ini dapat R-nya 30. Sorry. 33%. Ya, ini R-nya 33%, ada lagi masuk sini. Nah, ini lebih enak nih.
lebih enak ya. Ya, 25. Sebentar ya. 25 dibagi M dikurang 5. Nah, M ini 7,27 tadi ya. 7,27 masukkan di sini, dapat angkanya dapat 11 menit. Berarti waktu istirahatnya itu kurang lebih ya di angka ini. Nah, ini udah ada nih contoh kasusnya, bisa silakan dibaca nanti, ada di fisiologi kerja. Siapa tahu nanti berguna untuk merencanakan aktivitas kegiatan ya. Banyaknya sih dipakai untuk selain di ergonomi itu di program studi PKO. PKO itu apa ya? Kesehatan jasmani dan olahraga. PKO. Pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, itu PKO. Itu banyak sekali dipakai itu yang begitu-gitu tadi. Ya. PKO, pendidikan kepelatihan olahraga. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masih bertemu lagi satu kali pertemuan besok, sama satu kali lagi pertemuan untuk evaluasi. Sekaligus minggu depan itu semoga udah selesai ya, itu yang modul terakhirnya. Oh maaf terputus. Ya, mohon maaf terputus. Oke, kita masih ada 2 kali pertemuan, besok masih materi, nanti hari Senin itu sebentar aja sih pengen ada evaluasi sedikit ya, sama pengumpulan modul yang terakhir itu, ya program yang kelompok, pekerjaan kelompoknya. Hari Senin jangan lupa ya. Oke, Pak. Ya, kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan nanti, mau via grup boleh, atau di Japri saya juga boleh. Ya. Kalau gitu boleh keluar, tapi sebelumnya minta tolong diisi presensinya dulu. Kalau sudah isi udah nggak apa-apa. Ya, makasih banyak semuanya sudah hadir pada pagi ini. Sama-sama, Pak. Makasih juga. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Adanya